Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah perspektif global, yaitu membuat materi permasalahan pembelajaran perspektif global. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan terlebih dahulu bagaimana atau apa saja yang sering disebut dengan pendahuluan tentang perspektif global. Di sini perspektif global itu adalah suatu pandang di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan isu global. Yang dimaksud dengan isu global antara lain itu isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Peserta didik harus belajar tentang dirinya dan dunia. Untuk dapat memiliki pandangan global seperti ini, maka dengan istilah lain yaitu istilahnya kita sebenarnya dapat memahami bahwa globalisasi mengandung pengertian proses. Istilah lainnya yang senada dengan strukturalisasi yaitu proses perstrukturan, reformasi, proses pembentukan ulang atau pembaruan. Industrialisasi yaitu proses perindustrialisasian. Di sini saya akan mengambil atau membuat contoh dari isu global yang saya bawakan saat ini tentang permasalahan peserta didik, di mana pada zaman sekarang ini peserta didik tentu sudah banyak sekali gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam kelangsungan atau kelancaran dalam sistem pembelajaran. Saya mengambil isu atau contoh dari 2 orang peserta didik. Saya mengambil dari tingkat SD. Dari tingkat SD yaitu ada seseorang yang apa sebenarnya? Kalau dalam sebuah perkampungan itu adalah ada pengajian khusus untuk anak-anak. Yang akan saya bawakan ini adalah antara orang yang mengaji dan orang yang tidak mengaji. Tentu ini adalah suatu permasalahan, permasalahan perspektif global secara tidak langsung, karena perspektif global itu kita dimulai dengan diri sendiri, dengan keluarga dulu, dengan lingkungan masyarakat, daerah, negara, dan dunia. Ternyata perspektif global itu tidak hanya bersifat global atau negara, bahkan dunia. Mungkin dunia pemerintahan juga belum termasuk. Yang paling inti adalah dari diri manusia atau pribadi manusia itu masing-masing. Bagaimana cara berpikir seseorang itu tentang masa depan yang akan datang, tentang kehidupan yang akan dialaminya. Tentu pendidikan adalah suatu jalan untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai disebutnya persiapan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Di sini yang saya sebutkan tadi itu adalah ada 2 orang antara yang mengaji dan yang tidak. Saya menganalisis dan sharing dengan anak tersebut bagaimana dia. Yang pertama saya bercerita kepada yang melaksanakan kegiatan ngaji sebetulnya, ke pengajian yang sudah ada yang terdekat dari rumahnya. Saya tanya kepada yang ngaji, apakah Anda mengaji? Iya. Kemudian saya tanya, apakah sudah bisa membaca tentang bahasa Arab atau istilahnya membaca Al-Quran? Tahu huruf-hurufnya? Tahu Pak?
permasalahan saya adalah di sini yang tidak mengajinya. Bahkan dia huruf pun tidak bisa, mungkin huruf tahu tapi dia tidak membaca, tidak tahu atau tidak lancar. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Pas saya tanya, ternyata yang dilarang dia kenapa dia tidak ngaji itu adalah larangan dari orang tua. Larangan dari orang tua. Mungkin orang tua tidak mengerti dan tidak paham bagaimana masa depan si anaknya ke depannya. Nah, di sini saya akan mengatakan untuk ini kepada orang tua ya, kepada orang tua untuk meningkatkan betapa pentingnya pembelajaran untuk anak khususnya. Ya mungkin bagi orang tua juga sangat dibutuhkan karena ya otomatis dia mempunyai anak, memiliki anak, ya harus dididik oleh dia sendiri. Nah, di sini yang saya lihat itu orang tua melarang untuk belajar, untuk mengaji. Padahal yang saya katakan tadi perspektif global itu tidak hanya istilahnya dari yang besar dulu, bisa dari yang terkecil, contohnya dari sendiri, dari orang tua. Nah, ada hambatan-hambatan di sini yang saya sebutkan tadi, hambatan pendidikan anak, misalnya ya. Yang pertama boleh jadi seorang tua, lingkungan, nah yang kedua ini saya kedua keluarga, atau yang mungkin yang mendasari kemampuan dari diri sendiri seorang anak. Nah, yang pertama saya akan bahas itu kemauan dari diri seorang anak yang saya tanyakan tadi ya kepada seorang anak itu. Ternyata hambatan pendidikan anak itu yang saya garis bawahi itu ada 4. Kemauan diri dari seorang anak, orang tua, keluarga, dan lingkungan. Nah, pas saya tanya kepada anak tersebut yang tidak ngaji, apakah kemauan Anda untuk mengaji? Nah, ternyata dia bilang ada. Nah, berarti seorang anak terlepas nih dari hambatan ini. Yang selanjutnya orang tua atau keluarga. Nah, anak dia tidak mau mengaji, ternyata ada pada permasalahan yang dua ini. Yang pertama orang tua dan keluarga. Nah, di sini yang saya ingin tekankan, karena di sini dalam video ini saya selalu permasalahan dan efek dari masalah yang saya bahas ini. Ya, tentu efeknya itu akan berdampak ya kepada perkembangan, khususnya mungkin kepada perkembangan dirinya sendiri, kepada perkembangan keluarga, karena keluarga itu ya istilahnya diangkat oleh anak-anaknya. Itu dari segi pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu tadi ya. Jadi kelangsungan manusia itu di keluarga, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, hambatan ini dari keluarga dan orang tua yang pertama. Ya. Selanjutnya lingkungan itu berpengaruh. Anak tersebut secara lingkungan itu tidak terlalu istilahnya buruk bisa dikatakan. Kenapa ya? Masih lumayan memadai dari segi keagamaannya. Nah, efeknya ketika seorang anak tidak memiliki pendidikan, ya tadi keberlangsungan hidupnya ya istilahnya dari segi pengalamannya, pendidikannya dia berkurang. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada perkembangan tadi diri sendiri, keluarga, bahkan mungkin negara. Karena tadi yang global pun itu istilahnya intinya itu dari diri sendiri.
dari satu orang anak aja itu bisa bikin berpengaruh ya, khususnya bagi dirinya dan keluarganya. Nah, akibatnya ya ada perkembangan dari dirinya. Terus dalam melaksanakan kehidupan pun mungkin dia akan berbeda dengan yang lain. Dari segi pendidikan mungkin kalau misalkan dari segi ekonomi mungkin ya, karena pendidikan itu tidak menunjang atau tidak menjanjikan bahwa seorang itu bisa mencukupi dari segi ekonominya, karena banyak juga yang pendidikannya kurang tapi dari segi ekonomi dia mumpuni atau mampu. Yang berpendidikan malah sebaliknya sebenarnya. Tapi yang saya tekankan itu ya istilahnya pendidikan itu penting, sangat penting ya, sangat penting. Meskipun tidak menentukan baik buruknya, setidaknya dia sudah menginvestasikan atau menabung untuk kehidupan kedepannya seperti apa. Karena kehidupan kedepannya itu ya dia sendiri, anak sendiri ya. Jadi tadi bagi masalahnya itu dari kemauan anak juga ada. Nah di sini permasalahannya orang tua dan keluarga, kurangnya motivasi keluarga atau pengetahuan seorang orang tua untuk mengembangkan anaknya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya Samsuri dari Universitas Terbuka, jurusan mata kuliah PGSD, mata kuliah perspektif global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.